Halo, senang ketemu kamu hari ini. Aku di sini bukan untuk menghakimi atau menilai, tapi aku di sini akan mendengarkan kamu dengan sepenuh hati. Di sini kamu bisa cerita semua yang kamu rasa ini. Aku sih agak gugup ya sebenarnya karena belum pernah konseling kayak gini sebelumnya. Jadi gugup itu hal yang wajar, apalagi pertama kali. Beberapa orang juga gugup, apalagi konselingnya pertama kali. Yang penting kamu tahu, apapun yang kamu ceritakan di sini itu aman dan rahasia. Tapi aku gak yakin sih kalau bisa cerita semuanya karena biasanya aku sering mendem masalah aku sendiri. Aku paham, kadang memang susah untuk terbuka. Tapi di sini kamu boleh cerita dengan cara kamu, senyaman kamu, dan aku di sini akan dukung kamu. Dan aku yakin kamu akan mulai terasa nyaman. Aku sering merasa cemas, tapi gak tahu cemasnya itu karena apa. Mendengar kamu bilang cemas, itu penting buat aku tahu lebih dalam supaya aku bisa paham keadaan kamu. Kalau kamu mau, kamu bisa ceritakan lebih banyak dan kapan biasanya rasa cemas itu muncul. Kadang aku takut kalau misalnya aku dikasih tugas atau aku harus tampil depan umum dan rasanya tuh kayak jantungku mau copot. Jadi rasa takut yang degan itu sangat alami ya. Apalagi kalau kita berhadapan dengan sesuatu yang merasa kita nggak nyaman. Tapi aku senang kamu sudah mulai terbuka dan bercerita. Dan aku akan di sini buat bantu kamu. Tapi kalau aku cerita, apa kamu bisa langsung kasih solusi? Jadi begini, silent center terapi itu sebenarnya fokus buat dengerin kamu dulu, bukan langsung kasih solusi. Aku percaya kamu punya kemampuan sendiri untuk menentukan jawaban yang terbaik buat diri kamu. Aku cuma bantu kamu dengan memberikan dukungan, empati, dan tempat yang aman supaya kamu lebih jelas dan melihat perasaan dan pikiran kamu. Oke, aku akan coba untuk cerita lebih banyak. Hebat, itu langkah awal yang sangat bagus. Aku hargai keberanian kamu dan semua yang kamu ceritakan di sini itu aman. Halo, jadi hari ini kita ketemu lagi. Jadi pada sesi konseling hari ini kita coba gali lebih dalam tentang perasaan cemas yang kamu alami ya. Aku ingin dengar gimana rasanya di saat kamu mulai merasa cemas. Bisa kamu jelaskan apa yang biasanya kamu pikirkan saat itu terjadi? Kalau aku lagi ngerasa cemas, aku sering mikir kalau aku tuh gak cukup baik dan kayak aku bakal gagal, semuanya bakal jadi berantakan. Aku mendengar kamu merasa takut, gak cukup baik, khawatir akan mengalami kegagalan. Itu tentu bikin kamu merasa berat dan gak nyaman ya? Iya, kayaknya kayak ada beban di kepala dan aku gak bisa berhenti buat mikirin itu. Itu memang bisa sangat mengganggu. Saat pikiran negatif itu terus datang, biasanya apa yang kamu lakukan? Aku sering kali mencoba untuk kabur, kayak main game atau bahkan diem aja, biar pikiran aku tuh gak tambah banyak. Jadi itu usaha kamu buat menjaga diri agar gak semakin stres. Bagus, kamu sudah tahu apa yang kamu lakukan untuk coping. Tapi kadang cara itu cuma sementara, ya kan? Iya, dan cemasnya itu balik lagi. Kalau boleh tahu, kapan biasanya pikiran-pikiran itu muncul? Misalnya, waktu kamu lagi sendiri atau pas kamu lagi di kampus? Kadang pas aku lagi sendiri atau sebelum presentasi di kelas. Jadi, situasi-situasi spesifik itu memicu rasa cemas kamu ya? Aku sangat menghargai keberanian kamu untuk berbagi hal ini. Semakin kita tahu detailnya, kita bisa sama-sama cari cara supaya kamu merasa lebih tenang. Kalau aku cerita, apa kamu bakal ngejudge aku? Tentu tidak sama sekali. Dalam proses konseling ini, aku di sini untuk terima kamu apa adanya
tanpa menghakimi dan menilai. Semua perasaan dan pikiran kamu penting dan valid. Baik, untuk sesi ini saya ingin lebih fokus ke perasaan kamu. Jadi kamu bisa menceritakan semua yang kamu rasakan tanpa merasa dihakimi. Karena di sini saya mendengarkan semua secara seutuhnya. Aku kadang merasa kesepian, kayak gak ada yang ngertiin aku. Itu pastinya berat sekali kalau kamu merasa sendiri dan juga tidak ada yang mengerti kamu. Aku benar-benar mendengarkan kamu dan di sini kamu juga tidak merasa sendiri. Tapi aku juga kadang takut kalau aku muak nanti orang-orang jadi ilfil sama aku. Rasa takut itu sangat wajar, terutama kalau perasaan dan pikiran kamu itu malah bikin orang itu menjauh. Tapi di sini kamu bebas untuk menjadi diri sendiri tanpa harus merasa khawatir. Seperti itu. Aku gak pernah bisa ngomongin perasaan aku dengan lancar. Aku takut kalau aku salah. Aku bisa merasakan betapa kamu pengen diterima dan juga dimengerti dengan tulus. Itu kebutuhan yang sangat manusiawi. Dan aku di sini untuk mendukung kamu. Mari kita terus jaga ruang ini sebagai tempat yang aman buat kamu, supaya kamu itu bisa merasa bisa terus terbuka tanpa takut dihakimi. Jadi kamu bisa menceritakan apapun yang kamu rasakan dan kapanpun kamu siap. Nah, sejauh ini kamu sudah menceritakan banyak hal tentang perasaan dan juga pikiran kamu. Sekarang kita mencoba lihat lebih dalam. Kira-kira apa hal yang spesifik yang membuat kamu itu merasa cemas semakin terasa? Paling sering sih waktu aku harus presentasi di kelas atau kalau ada tugas yang numpuk. Kadang aku merasa tertekan sama ekspektasi orang tua. Oke, jadi selain tugas dan juga tampil di depan kelas, tekanan dari orang tua juga itu menambah beban buat kamu ya? Bisa ceritakan lebih lanjut gimana tekanan itu bisa muncul? Orang tua aku tuh pengennya aku selalu dapat nilai yang bagus. Kalau salah dikit, kadang mereka marah atau kecewa. Aku takut bikin mereka sedih. Saya bisa paham, itu bikin kamu tambah cemas dan juga merasa terbebani banget. Rasanya kamu harus selalu sempurna supaya itu mereka nggak merasa kecewa. Ya, jadi aku merasa susah banget buat bersantai dan jadi diri sendiri. Perasaan susah santai itu memang sangat alami kalau kita merasa selalu diawasi atau dinilai. Kamu sudah sangat berani untuk terbuka soal ini, dan itu sudah menjadi langkah yang sangat penting. Jadi kita akan mencoba cari cara bareng-bareng supaya kamu bisa merasa lebih lega dan juga nggak terlalu tegang menghadapi situasi seperti itu. Jadi kamu nggak perlu lewati ini sendirian. Halo lagi, aku senang kamu mau terus berbagi. Sekarang aku pengen dengar dari kamu sendiri. Kalau kamu boleh mengubah satu hal dari perasaan atau situasi yang selama bikin kamu cemas, kira-kira apa yang pengen kamu ubah? Aku pengen bisa santai, nggak terlalu kepikiran sama tekanan belajar dan ekspektasi orang tua. Wah, keren banget ya harapan kamu. Bisa santai dan nggak terbebani adalah sesuatu yang penting. Ada hal spesifik yang bisa bikin kamu nggak nyaman atau santai? Biasanya sih sebelum ujian atau harus ngomong di depan kelas, aku jadi takut dan nggak fokus. Kamu pasti deg-degan ya pada saat situasi itu, pasti frustasi juga. Kalau begitu, kamu pengen punya cara supaya bisa lebih rileks saat situasi itu? Iya, pengen banget bisa tenang. Kadang juga pengen orang tua tahu kalau aku nggak salah sempurna.
Itu perasaan yang sangat manusiawi, rasa ingin diterima apa adanya tanpa harus sempurna terus menerus. Kamu tahu nggak harapan yang agar diterima dan dimengerti itu suatu kebutuhan dasar manusia. Ya, aku sering merasa kalau aku kurang diterima, makanya jadi kepikiran dan stres. Nah, terima kasih sudah jujur tentang itu. Gimana kalau kita mulai coba cari cara supaya kamu bisa merasa lebih didukung, baik oleh diri sendiri maupun orang di sekitar kamu. Aku tertarik buat belajar, gimana caranya? Bagus, itu semua yang aku tunggu. Kita akan jalani perjalanan ini bareng-bareng dengan langkah yang sesuai kecepatan kamu. Halo, hari ini aku penasaran. Setelah kita ngobrol banyak kemarin dan kamu cerita banyak hal, gimana perasaan kamu sekarang? Ada perubahan yang kamu rasakan? Aku merasa sedikit lebih lega, soalnya aku udah bisa cerita dan gak simpan itu sendiri terus. Itu sangat bagus, bisa berbagi, itu sudah langkah yang penting buat kamu. Kadang kalau cuma pikir sendiri, itu semakin berat. Iya, tapi kadang aku juga sering berpikiran masalah itu. Wajar kok kalau kamu merasa cemas, belum langsung hilang. Proses ini memang membutuhkan waktu yang lama. Yang penting kamu sudah mulai sadar dan bisa membedakan kapan rasa itu datang. Kalau boleh tahu, biasanya kamu ngapain supaya bisa merasa lebih tenang pas cemas mulai muncul? Aku kadang suka dengerin lagu, baca buku, atau ngelakuin aktivitas biar gak terlalu kepikiran dan biar gak cemas. Itu cara yang bagus buat mengalihkan pikiran. Kita nantinya bisa cari cara sama-sama supaya bisa lebih siap menghadapi rasa cemas. Ingat ya, aku selalu ada buat kamu dan kamu boleh cerita kapanpun kamu butuh. Kamu nggak sendiri dalam perjalanan ini. Hai, kali ini aku mau membagikan beberapa trik yang bisa membantu kamu untuk mengatasi rasa cemas kamu. Misalnya, tarik nafas dalam-dalam, terus tahan, lalu hembuskan secara perlahan. Sambil kamu membayangkan hal-hal yang bikin kamu nyaman. Misalnya, lagu favorit kamu, ataupun mainan saat kamu kecil. Boleh juga, aku sudah sering mendengar teknik tarik nafas dengan dalam-dalam, tapi aku belum coba fokus ke hal lain seperti yang kamu bilang tadi. Oke, ayo kita coba sama-sama ya. Tarik nafas perlahan, tahan sebentar, lalu hembuskan secara perlahan. Sambil kamu membayangkan hal-hal yang bikin kamu senang. Bisa apa aja? Oke, aku coba bayangin aku lagi main skateboard di taman. Bagus. Itu bisa bikin pikiranmu sedikit rileks, kan? Nah, trik sederhana seperti ini bisa membantu kamu untuk mengatasi rasa cemas. Khususnya ketika kamu tidak bisa langsung menghindari situasi yang membuat cemas. Aku suka cara ini. Dengan cara ini membuat aku nggak langsung panik. Oke, kalau kamu suka cara ini, kamu bisa lakukan cara ini kapanpun kamu merasa cemas. Kalaupun kamu mau, kita bisa coba cari cara lain yang mungkin akan lebih cocok untuk kamu. Iya, aku juga mau coba belajar cara lain. Hebat, itu adalah pemikiran yang sangat positif. Seluruh proses ini adalah bagian dari perjalanan kamu dan aku akan terus dukung kamu untuk menjalaninya. Halo, senang bisa bertemu lagi di sesi konseling terakhir kita. Aku mau kita refleksikan dulu perjalanan yang sudah kamu lalui sejauh ini. Nah, bagaimana perasaanmu sekarang dibandingkan waktu pertama kali ketemu? Tentunya aku jauh lebih merasa lega dan lebih siap untuk menghadapi ketika aku merasa cemas.
aku juga lebih mulai mengerti tentang perasaanku saat ini dan nggak takut lagi. Itu kabar yang sangat membahagiakan. Kamu telah melakukan usaha yang luar biasa dengan terbuka dan berani menghadapi perasaanmu sendiri. Kalau boleh tahu, apa yang paling membantu kamu selama sesi konseling kita? Mungkin karena aku merasa didengar dan nggak dihakimi. Jadi aku bisa lebih terbuka untuk bercerita apa adanya. Tentu aku juga belajar tentang teknik pernapasan dan fokus ke hal-hal yang bisa membuat aku tenang. Itu inti dari client center terapi, di mana kamu menjadi pusat dari seluruh proses dan riset solusi dari dalam diri sendiri. Nah, sekarang ayo coba kita susun rencana kecil untuk mengatasi rasa cemas kamu. Aku mencoba teknik yang telah kita pelajari, seperti teknik pernapasan dan fokus ke hal-hal yang bisa membuat aku lebih tenang. Tentunya aku juga akan coba bercerita ke orang yang aku percaya, supaya nggak disimpan sendiri. Bagus sekali. Menyadari dan merencanakan langkah untuk mengatasi kecemasan adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan emosional kamu ke depan. Ingat, jika kamu butuh teman cerita, aku selalu di sini dan kamu bisa cari bantuan kapan saja. Ini sudah sesi terakhir dari konseling kita. Aku bangga dengan perjalanan yang selama ini kamu lalui, dan ingat untuk selalu percaya pada diri sendiri dan cari bantuan di saat kamu perlu. Baik, terima kasih atas bantuannya selama ini. Aku merasa jauh lebih kuat sekarang. Sama-sama, aku selalu mendoakan yang terbaik untukmu dan tetap semangat, dan sampai jumpa di lain kesempatan.